pada saat kita berkendara, kita punya batas kemampuan untuk konsentrasi atau berkendaraan bermotor, mobil ya. Maksimal itu 2-3 jam. Kita perlu istirahat agar kondisi kita bisa fresh lagi. Supaya tetap selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan. Hai Sompo Friends, kembali lagi bersama saya Gayu di Sompo Podcast. Nah, Sompo Friends, episode kali ini spesial banget karena kita sudah ada di penghujung tahun, di mana bulan-bulan ini atau akhir-akhir tahun biasanya kita suka pergi, berkendara, road trip. Nah, Sompo Friends, kali ini kita mau membahas tentang tips-tips pentingnya berkendara yang aman, yang nyaman, dan berkendara yang baik supaya kita tetap selamat sampai tujuan. Nah, Sompo Friends, saya kali ini nggak sendirian karena sudah ada bersama saya Pak Revo dari tim Auto yang akan menemani kita untuk berbagi tips tentang pentingnya berkendara yang baik. Hai Pak Revo, apa kabarnya? Kabar baik ya. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Revo, Yes. karena sekarang kita udah di penghujung tahun. Biasanya kalau akhir tahun kan banyak libur, banyak tanggal merah. Ada rencana nggak Pak buat pergi atau mungkin mau healing kalau kata anak sekarang gitu? Pertanyaan menarik nih. Ya kebetulan di akhir tahun ini kan banyak liburan juga ya. Betul. Liburan Natal, liburan Tahun Baru. Ya. Ya, dan saat ini kan akses antara Pulau Jawa ini kan sudah terhubung dengan tol. Jadi pengen coba juga ke Pulau Jawa dengan menggunakan jalan tol ya. Mengeksplor jalan tol dengan kendaraan bermotor, kendaraan mobil ya. Berarti mau road trip nih ceritanya, Yes, explore-nya. Oke, nah tadi Bapak bilang mau explore dengan kendaraan, terutama mobil. Ada nggak Pak hal-hal yang harus kita persiapkan dulu sebelum kita nih melakukan perjalanan jauh atau misalnya kita mau road trip, terutama dengan mobil? Karena kita menggunakan kendaraan bermotor mobil pertama, jadi mungkin yang pertama kali kita mesti siapkan itu servis kendaraan itu sendiri. Servis mobil kita mesti cek kondisi mobil, ganti oli, bensin, apa segala macam, ban. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan ya saat kita sebelum melakukan perjalanan. Kemudian kelengkapan dokumen ya. Seperti SIM, STNK itu jangan sampai lupa. Wah, jangan sampai ketinggalan. Itu penting banget soalnya. Ya. Kalau kita ngomongin berkendara jarak jauh, kan kita biasanya ada banyak faktor nih yang bisa terjadi. Biasanya ketika saya melakukan perjalanan jauh atau road trip, biasanya suka capek nih Pak, atau kebanyakan ya kita suka kelelahan lah di jalan karena perjalanan panjang. Ada tips nggak Pak buat kita yang suka melakukan perjalanan jauh atau road trip supaya kita tetap bisa berkonsentrasi di jalan dan kita tetap fokus nih gitu? Mungkin yang pertama kita perlu perhatikan adalah kondisi fisik kita ya. Istirahat yang cukup, kemudian makanan gizi yang seimbang sebelum perjalanan, istirahat yang cukup, kemudian pada saat kita berkendara, kita punya batas kemampuan untuk konsentrasi atau berkendaraan bermotor, mobil ya. Jadi maksimal itu biasanya sih 2-3 jam. Kita perlu istirahat agar kondisi kita bisa fresh lagi. Jadi untuk kelancaran kita dalam berkendara menuju sampai dengan tujuan. Wah itu satu tips yang sangat-sangat menarik karena kita ternyata. Sama satu lagi. Apa tuh Pak? Jangan main HP ya. Penting sih supaya kita konsentrasinya tidak terpecah. Gitu. Nah tadi menarik tuh Pak. Jadi ternyata kita punya batas maksimum 2-3 jam supaya kita bisa menjaga kondisi fisik kita tetap stabil dan supaya kondisinya juga nggak terlalu kelelahan. Jadi 2-3 jam kita berhenti dulu di rest area, kita stretching atau kita meluruskan kaki lah ya. Kalau tadi kita ngomonginnya kelelahan fisik, dari sisi kenyamanan, biasanya ada nggak Pak tips yang bisa kita terapin
supaya kita bisa lebih nyaman nih di jalan, terutama dari sisi pengemudi sama si penumpangnya. Supaya kan ya mungkin kalau di jalan bosen, terus jalanannya itu-itu aja, yang dilihat juga ya. Kalau kita ke Semarang mungkin kondisinya sawah, jalan, sawah, jalan. Seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, selain kita melihat utama adalah servis kendaraan, kondisi mobil yang prima. Ya. Dalam perjalanan itu juga kita perlu mengetahui rute yang kita lalui, pilih rute yang kita akan tuju supaya tidak kena macet ya. Kemudian dalam perjalanan itu sambil kita menikmati perjalanan, mungkin kita juga menyiapkan makanan ringan ya. Cemilan ya berarti. Agar kita tidak boring dalam perjalanan. Samping itu, dalam perjalanan itu kita juga butuh istirahat. Seperti tadi yang disampaikan, dalam perjalanan 2-3 jam kita istirahat, ya kan, agar kita lebih refresh lagi. Kemudian di samping itu, dalam perjalanan kita juga menikmati perjalanan ya, pemandangan. Biasanya banyak orang yang mungkin suka meremehkan untuk mengecek kendaraan. Biasanya kalau kita mau jalan kan kita memang harus mengecek kendaraannya dulu nih. Nah, apa aja sih Pak faktor teknis yang wajib diperiksa, terutama pada saat kita mau melakukan perjalanan jauh? Selain di servis di awal tadi, mungkin yang perlu kita perhatikan itu seperti ban kendaraan ya. Kemudian air radiator, klakson, lampu, AC, ya kan. Kemudian yang mungkin tidak kalah penting itu adalah perlindungan asuransi perjalanan kendaraan kita. Karena kita nggak pernah tahu nih apesnya kita di jalan ataupun kita dimanapun ya. Misalnya sebagai contoh, pada saat kita masuk ke tol, pada saat kita mau tap tol, di situ kan ada tulisan bahwa hari sial itu tidak ada di kalender. Betul. Nah, itu kita harus mengantisipasi itu. Kurang lebih sih itu. Ya, betul. Karena walaupun kita sudah hati-hati, tapi kita tetap butuh proteksi tambahan. Ya. Gitu. Oke. Pak Revo, pertanyaan terakhir. Nah, Pak, ada nggak tips dari Pak Revo sendiri nih, supaya Sompo Friends tetap bisa berkendara dengan aman, nyaman, dan tetap bisa menikmati perjalanannya? Gitu. Yang pertama itu mungkin kita mesti utamakan keselamatan. Pada saat kita berkendaraan, kita tidak perlu gerasa-gusuk atau buru-buru. Karena tujuan kita kan liburan ya. Iya, betul. Jadi menikmati perjalanan, kemudian jaga konsentrasi, fokus, dan lebih penting lagi mematuhi aturan lalu lintas. Dan terakhir, jangan lupa untuk dokumen SIM, STNK. Supaya tetap selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan. Pak Revo, terima kasih sudah mau join, sudah mau berbagi informasi ke Sompo Friends yang ini nggak kalah penting banget untuk kita bisa pakai dan gunakan pada saat kita mau berkendara jauh. Sompo Friends, sampai jumpa di episode selanjutnya yang nggak kalah menarik. Dan terima kasih. Tenang, ada Sompo.